Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Bersua kembali kita di ruangan sejarah maya ini untuk siaran Pamasih Media untuk Sabat yang ke-12 di triwulan yang pertama di tahun 2024. Saudara-saudari, kita semakin menghampiri di penghujung untuk triwulan yang pertama ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik sahaja, ceria, gembira, dan tetap bersemangat di bawah naungan Tuhan. Untuk pertemuan kita pada Sabat ini di siaran Pamasih Media, kita akan berkongsi satu tema, yaitu kekhawatiran. Iya, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir di dalam kehidupan kita? Banyak perkara yang sering menimbulkan kekhawatiran, menyebabkan kita merasa risau, susah hati, dan perlu perah otak untuk berpikir bagaimana kita keluar untuk mencari jalan penyelesaian daripada segala kekhawatiran kita. Saudara-saudari, hal kekhawatiran adalah pokok daripada pertemuan kita pada saat ini. Dan saya ingin mengucapkan buat Anda semua, selamat hari Sabat dan terima kasih karena sudi bersama dengan siaran Pamasih Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Apakah kekhawatiran yang sedang melanda hidup saudara dan saudari pada saat ini? Terlalu banyak, ya, terlalu banyak kekhawatiran kita. Namun satu yang kita harus pelajari adalah kita harus bersyukur, kita harus tenang, kita harus percaya kepada pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, pertolongan yang tidak kita akan sangka-sangka di dalam setiap permasalahan kita. Ya, Anda punya pengalaman, Anda punya cerita kehidupan, Anda punya liku-liku kehidupan, Anda punya hitam putih kehidupan yang pastinya menceritakan kesaksian daripada jawaban di setiap kekhawatiran Anda. Pada Sabat ini, saudara dan saudari, kita akan menikmati 6 buah lagu yang mana semua lagu ini disampaikan daripada sebuah keluarga sahaja. Dan puji Tuhan, ini adalah video ataupun koleksi rakaman video yang sudah direkam oleh pelayanan keluarga ini. Dan terima kasih buat keluarga Ebin dan istrinya Puan Lamuin serta anak-anak mereka, karena telah mengusahakan rakaman ini
dan juga telah terus bercahaya dan terus bertalenta untuk menggunakan setiap talenta yang Anda yang dimiliki oleh keluarga ini untuk menjadi berkat kepada orang lain. Jadi kita akan mengambil lagu yang pertama, dan ingat tema kita pada Sabat ini adalah tentang hal kekhawatiran. Walaupun kita khawatir, tetapi pasti ada jalan plus penyelesaian. Tuhan pasti hadir dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Lagu yang pertama daripada keluarga Ebin dan istrinya Puan Lamuin, yang mana anak mereka, yaitu Acha dan juga Alet. Acha dan juga Alet akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Blessing. Dipersilakan. If your blessings come through raindrops, what if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your
Amin, dengan lagu yang sudah disampaikan duet oleh Acha dan juga Alet. Dan puji Tuhan, kita diberkati di dalam keadaan kita pada saat ini. Kerunsingan kita, kerisauan kita secara meluas adalah sudah pastinya dengan seperti saya perkatakan sewaktu mengacara di Sabat yang ke-11, yaitu di mana kita mengalami krisis bekalan air di tempat kita masing-masing. Kita terus berdoa, kita percaya kita masih bisa melalui keadaan ini dengan penuh semangat, dan kita masih boleh laluinya itu dengan penuh ketenangan, dengan penuh kesabaran, dan kita akan terus melaluinya itu sehinggalah Tuhan pasti akan memberikan kita bekalan air melalui hujan berkat yang akan dicurahkan membasahi bumi kita. Kita doakan. Saudara-saudari, ada satu pasal di dalam Matius yang membincangkan ataupun menyatakan tentang kekhawatiran. Itu terdapat di dalam Matius 6. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 yang bertajuk hal kekhawatiran. Saya senang untuk mengungsikan kepada kita tentang pasal ini, Matius 6 ayat 25. Saya baca di sini untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang memberikan kita inspirasi rohani untuk terus menghadapi segala kekhawatiran kita dengan secara positif. Di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang 27, siapakah di antara kamu yang kerana kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Kita hentikan dahulu pembacaan untuk Matius 25 sehingga 28, dan kita akan sambung selepas lagu ini. Kita pastinya tetap berbicara tentang hal kekhawatiran yang setiap satu kita akan alami ini. Bagaimana kita menjadi lebih matang secara rohani di saat kita menghadapi segala kerisauan yang melanda kehidupan kita. Mari kita menikmati lagu yang kedua. Seperti saya katakan, pelayanan daripada keluarga Ebin dan istrinya, Puan Lamuin dan anak-anak mereka. Semua lagu pada Sabat ini kita akan menikmati lagu yang kedua yang disampaikan oleh Elioni. Saya tidak pasti apa tajuk lagu ini. Mungkin saudara boleh memberitahu saya dengan menaip di bahagian ruangan komen tentang tajuk lagu ini. Elioni salah seorang daripada anak-anak mereka yang kini sedang bertugas di Pinang Adventist Hospital. Mari kita menikmati lagu yang kedua. Dipersilakan. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku.
Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Membuatku menang pada akhirnya. Amin dan puji Tuhan, dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Chick Elioni, lagu yang memberikan kita penghiburan tentang bagaimana Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan teruskan kepada pembacaan kita tentang hal kekhawatiran di ayat yang seterusnya, yaitu di Matius 6 ayat ke-29 sehingga 34. Ayat ke-29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ayat ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Satu pasal yang memberikan kita tunjuk ajar bagaimana kita berpikiran secara positif di saat kita menghadapi segala kekhawatiran. Ya, apa yang paling penting di dalam hidup kita? Adakah kita perlu memusatkan pikiran kita tentang masalah sehingga kan kita lupa bahwa Yesus ada untuk memberikan penyelesaian? Saya sudah alami itu di minggu ini, di mana saya sudah sampaikan lewat sedikit kesaksian saya tentang apa yang saya alami. Saya merasakan, ya, jalan Tuhan kepada penyelesaian itu adalah Ia akan mempermudahkan setiap urusan kita. Tuhan akan mempermudahkan setiap kekhawatiran kita. Ada secara Tuhan, ya. Saya percaya Anda juga mempunyai kesaksian tentang perkara ini, tentang hal-hal kekhawatiran yang mana
kekhawatiran itu telah dirawat, disembuhkan, dilegakan oleh tindakan Tuhan. Mari kita menikmati dahulu lagu yang ketiga, yang mana lagu ini dalam bentuk instrumental. Gabungan ahli keluarga ini yang cukup memberi berkat buat kita semua. Dan kita mempersilakan instrumental daripada keluarga Ebin dan juga istri mereka, Puan Lamuin serta anak-anak. Mari kita menikmati instrumental ini. Dipersilakan. Amin. Dengan instrumental yang sudah kita nikmati, ya, lagu-lagu medley yang sudah kita nikmati daripada keluarga Ebin sebentar tadi. Mendengar lagu-lagu Tuhan adalah penghiburan kepada kekhawatiran kita, ya. Dan ada satu lagu nih yang akan bakal menyusul juga menceritakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah tempat untuk kita menyerahkan segala beban pemikiran kita. Ya, bagaimana caranya untuk kita menyerahkan beban itu? Sudah pastinya melalui doa-doa yang kita sampaikan ke hadirat Tuhan. Kita memberitahu kepada Tuhan segala kesedihan, segala duka lara yang kita nikmati, yang kita rasai. Dan sampaikan kepada Tuhan segala beban hidup kita. Karena Tuhan itu sangat dekat. Dia hanya sejauh doa. Kita hanya perlu membuka hati kita. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus itu berbisik, bekerja dalam kehidupan kita, hati kita, supaya kita senantiasa mencari jawaban kepada kekhawatiran itu lewat doa-doa kita. Kita harus sampaikan kepada Yesus, karena Yesus mengerti, Dia Maha tahu, Dia Maha mengerti apa keperluan kita, apa jawaban yang sesuai, yang akan kita terima sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu keadaan yang tegang, yang merisaukan, yang kelang kabut. Dengan kehadiran Tuhan, semuanya menjadi tenang dan kita akan merasakan
Tuhan itu sangat ajaib. Mari kita menikmati lagu yang keempat yang bertajuk Sampaikan pada Yesus, yang disampaikan oleh keluarga Ebin, anak-anak mereka. Dipersilakan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dan memulihkanmu. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada anak-anak, daripada keluarga Ebin. Pada waktu rakaman itu dibuat, mereka masih remaja, masih kecil. Tapi pada saat ini, ya pada sabat ini, ada di antara mereka yang sudah bertugas sebagai seorang dokter di hospital kita di Sandakan, puji Tuhan. Dan ada juga yang sudah melanjutkan persekolahan di Pinang Adventist Hospital, dan ada yang sedang menunggu SPM, dan ada yang sedang belajar di sekolah menengah. Kita mengharapkan semua belia kita akan terus bergemerlapan talenta mereka. Mereka ini adalah sumber kegembiraan kita. Anak-anak kita ini adalah sumber kegembiraan kita. Melihat mereka membesar dalam Tuhan itu satu kebersyukuran kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya kita sebagai ibu bapa turut merasa khawatir tentang anak-anak kita. Namun seperti yang kita sudah lewati lewat pertemuan kita, serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Biarlah dengan doa-doa kita yang tidak putus-putus, Tuhan akan menuntun menjawab doa kita buat anak-anak kita yang sedang membesar dan sedang berkelana, sedang berada jauh daripada ibu bapa. Okey, dan kita akan menikmati berita misi pada sabat ini. Namun terlebih dahulu saya akan bawa kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu pada saat ini ya Tuhan. Kami mahu mendalami dan merasai dan juga mencari berkat Tuhan lewat pertemuan kami di siaran maya ini, tentang bagaimana kami harus menjadi positif, kuat dan bersemangat, penuh pengharapan sewaktu kami menghadapi kekhawatiran, kerisauan yang melanda kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakini bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat memberikan kami jalan keluar daripada segala kekhawatiran ini. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari, kita akan mendengar cerita berita mission pada sabat yang ke-12 ini. Satu berita mission yang memberikan kesaksian juga bagaimana Tuhan telah mengubah kehidupan seorang yang percaya kepada Dewa Dewi, dan bagaimana seorang anak itu telah membawa ayahnya itu kepada Yesus, dan bagaimana seorang yang bertugas di hospital kita, Hospital Adventist di India, yang telah menarik hati bapa ini kepada Yesus. Mari kita menikmati kisah Siva di dalam cerita berita mission kita pada sabat ini. Saya mempersilakan penyampai kita adalah Cik Gladys Nisha Petir untuk melayani kita di dalam penyampaian berita mission. Saya mempersilakan. Shalom,
Berita mision Sabat ini bertajuk Bersyukur Masih Diberi Hidup. Kisah Shiva dari India. Shiva hanya berdoa kepada dewa dan dewi tradisional di India. Baginya, tidak ada cara hidup selain daripada itu. Dia terkejut apabila anak perempuannya yang sudah dewasa, Arati, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan lain yang bernama Yesus. Shiva curiga tentang Tuhan baru ini. Tetapi dia berhenti bimbang apabila dia melihat perubahan positif yang berlaku dalam kehidupan Arati ketika dia berdoa kepada Yesus. Walau bagaimanapun, Shiva hanya berdoa kepada Tuhan dan dewinya. Dia seorang lelaki tua dan dia tidak nampak keperluan untuk berdoa kepada Tuhan yang baru ini. Kemudian, Shiva jatuh sakit di rumahnya. Anak perempuannya membawanya ke hospital. Selepas beberapa hari, Arati membawanya pulang ke rumah untuk menjaganya. Apabila dia bercakap dengan rakan-rakan melalui telepon, Shiva mendengar mereka berdoa untuk kesehatannya. Selepas 3 bulan, Shiva pulih sepenuhnya. Dia terus berdoa kepada Tuhan dan dewinya. Tidak lama selepas itu, Shiva jatuh sakit semula. Kali ini, dia ditahan di hospital selama 15 hari. Dia telah menderita keretakan pada tulang rusuk dan dokter menyarankan agar dia tetap dalam keadaan berbaring. Apabila dia pulang ke rumah, kesehatannya mulai merosot. Anak perempuannya, Arati, bimbang dan membawanya ke pusat kesehatan Seventh-day Adventist. Di bawah jagaan seorang dokter Adventist, Shiva perlahan-lahan mula beransur sembuh. Ada seorang lelaki muda bernama Mark menjaga Shiva di dalam biliknya. Shiva sangat menghargai perhatian daripada Mark. Dia sangat baik dan sangat mengambil berat tentang dirinya. Melalui Mark, Shiva dapat gambaran tentang kasih Yesus buat pertama kali. Dia melihat Yesus melalui kebaikan Mark. Shiva pergi ke perbaktian gereja pada setiap hari Sabtu selama 4 bulan ketika dia tinggal di pusat kesehatan tersebut. Dia belajar tentang Yesus dan hal tentang hari Sabat. Dia belajar tentang kepentingan amalan nutrisi, pemakanan yang baik. Pada suatu hari, seorang pengkhotbah telah menyampaikan sebuah pelajaran yang telah menyentuh hati Shiva. Shiva merasakan keinginan yang kuat untuk memberikan hatinya dan seluruh dirinya kepada Yesus. Tetapi kemudian isu keluarga mengalihkan perhatian Shiva daripada perkara rohani. Dia lupa tentang keinginannya untuk hidup bagi Yesus. Kesehatannya mula merosot semula. Dengan bantuan pakar perubatan Adventist dan Mark, Shiva berjaya mendapatkan semula kekuatannya. Ketika itulah Shiva perasan akan satu corak dalam kehidupannya. Setiap kali dia meninggalkan Yesus, dia akan mengalami masalah kesehatan. Setiap kali dia coba menyelesaikan sesuatu dengan caranya sendiri, dia akan jatuh dan menghadapi masalah lain. Dia merasakan bahwa Yesus tidak mahu dia berjalan sendiri. Yesus memanggilnya untuk berjalan bersama dengannya. Shiva memutuskan pada saat itu untuk memberikan hatinya kepada Yesus. Dia mengatakan kepada anak perempuannya itu, "Sebelum saya mati esok, lebih baik hari ini saya menerima Yesus sebagai penyelamat pribadi saya," kata Shiva. Tepat 10 bulan berlalu daripada segala permasalahan hidup Shiva, dia akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan hatinya kepada Yesus. Kehidupan lamanya dihanyutkan dalam air baptisan. Lelaki berusia 78 tahun itu keluar dari perairan Sungai India sebagai anak baru Kristus. Hari ini, Shiva tidak lagi berdoa kepada dewi dan dewa. Dia hanya berdoa kepada Tuhan di syurga. Yesus telah membantu saya berhenti merokok dan minum teh hitam, kata Shiva. Saya berasa lebih sehat dan berdoa 3 kali sehari. Dia berterima kasih kepada Yesus kerana memberikan dia hidup sehingga hari ini. Saya berterima kasih kepada Yesus kerana anak perempuan saya
membawa saya ke pusat kesehatan itu, katanya. Jika tidak, saya tidak akan mengenali Yesus dan mendapat peluang untuk menerima Dia sebagai penyelamat pribadi saya. Terima kasih atas persembahan misi sekolah sahabat Anda yang akan memberitakan kasih Yesus di India dan di seluruh dunia. Persembahan sahabat ke-13 Anda pada 30 Mac secara khusus akan digunakan untuk proyek di India dan Nepal. Itu saja berita misi kita. Semoga Tuhan sentiasa memberkati. Amin. Dengan berita mission yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Puji Tuhan kerana Shiva telah menemui Yesus dalam hidupnya lewat daripada pengalaman hidup kesaksiannya yang luar biasa. Apabila kita meninggalkan Yesus, kita pasti akan merasa bahwa hidup ini seperti seolahnya tiada pengharapan. Masihkah kita ingat pada waktu COVID-19, terlalu ramai orang terdesak dari segi keuangan dan seolah-olahnya tidak ada jalan untuk keluar daripada kemelut itu, dan akhirnya kerana ada yang tidak mampu untuk mengawal emosi, memilih jalan singkat, yaitu membunuh diri. Jadi bagi kita yang percaya adanya keajaiban Tuhan dalam hidup kita, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, berpikiran bahwa tetap akan ada jalan penyelesaian yang akan diberikan buat kita semua. Sebelum kita mendengar lagu yang kelima, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Mazmur 138 ayat 8. Bagaimana janji Tuhan buat kita semua pada waktu kita merasa begitu khawatir, begitu susah hati, runsing tentang kemelut masalah yang kita hadapi. Saya bacakan dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8. Bunyinya seperti begini. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Satu perkataan yang sangat indah. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudari, membaca firman Tuhan ini adalah satu kekuatan, memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Walau bagaimanapun beratnya beban yang sedang berada di bahu kita, kita sedaya upayanya bertahan dan mencari jalan keluar penyelesaian daripada beban yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya jalan penyelesaian. Karena itu ayat yang sudah saya bacakan tadi, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita semua. Mari kita menikmati lagu yang kelima sebelum kita mendengar perkongsian pada Sabat ini. Lagu yang kelima yang akan kita nikmati adalah rakaman video yang terbaru yang saya telah rakam oleh keluarga Ebin dan istrinya Puan Lamuin, yaitu telah dirakam pada Sabat yang ke-11, dan anak mereka yaitu Darlene, Acha dan juga Alet akan menyampaikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Mari kita menikmati lagu ini, lagu yang pertama kali disiarkan di siaran Pemasih Media. Saya mempersilakan.
Amin dan puji Tuhan. Luar biasanya Tuhan kasih setianya kepada kita, yang telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan begitulah kasih Tuhan. Tak akan dibiarkan kita ini terus melalui kehidupan ini dengan sengsara. Tuhan akan hadir dengan jalan penyelesaian buat kita semua. Yang penting berserulah, berdoalah kepada Tuhan untuk kita menemui jalan penyelesaian daripada kekhawatiran kita. Pada sabat ini, saudara-saudari, kita akan dilayani melalui satu kesaksian lebih kurang 5 atau 6 menit. Selepas ini kita akan nikmati kesaksian tersebut, yang mana ini disampaikan oleh Cik Evon Robert, dan berasal dari Sandakan, tetapi bergereja di gereja kita, di gereja SD Kopungit, dan merupakan salah seorang daripada ahli daripada Companion Ministry yang telah melawat ke gereja kami, gereja SD Puhus, pada sabat yang lalu. Saudara-saudari, mari kita menikmati kesaksian bagaimana Evon merasa khawatir dan bagaimana jawaban Tuhan kepada perkara ataupun situasi yang telah dia alami. Saya mempersilakan Cik Evon Robert untuk menyampaikan perkongsian renungan ataupun kesaksian tentang tema kita, hal kekhawatiran. Dipersilakan. Shalom, saya Yvonne, saya dari Sandakan dan memang born SDA lah. Jadi kesaksian saya pada hari ini adalah tentang kekhawatiran. Saya percaya semua orang di dunia ini memang semua pun pernah berasa khawatiran, especially for those yang sedang membesar dan yang sedang berada di jauh dengan keluarga. Basically seorang perantau lah. Ya, so kekhawatiran sebagai seorang perantau itu sangat banyak, and especially apabila kamu adalah anak sulung di dalam keluarga. Banyak tanggung jawab yang kamu kena handle, yang kamu kena pikir bila kamu jauh daripada keluarga. Jadi kesaksian saya dahulukan dengan satu ayat Alkitab di dalam Filipi 4 ayat 6. Ini adalah salah satu ayat kekuatan di dalam diri saya, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Baik, jadi di dalam hidup saya tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan apa sekalipun saya punya keadaan. Di burukkah, cantikkah keadaan hidup saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sebab saya tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah semua yang terbaik. Dan apa yang cabaran-cabaran dalam hidup saya itu adalah disebabkan Tuhan mengizinkan sesuatu itu berlaku. Dan saya yang pilih sendiri jalan untuk menyusahkan diri sendiri. Tetapi pada akhirnya Tuhan itu baik. Walaupun anak dia kan memilih jalan yang salah, tetapi Tuhan tetap memanggil anak dia pulang. Nah, macam begitu. Jadi untuk hal kekhawatiran, pada suatu hari, saya pernah ada di satu situasi di mana saya mengalami kesulitan keuangan yang sangat-sangat buruk, di mana saya pernah puasa secara terpaksa, tetapi ya long story short, Tuhan berkata lain. Tuhan ada plan untuk saya. Di dalam kesulitan saya time itu kan, Tuhan masih juga memberikan Tuhan masih memberikan satu kesempatan saya untuk membantu orang lain. Tapi pada akhirnya
saya juga dibantu begitu. Jadi ada satu hari ada salah satu keluarga saya, dia datang berjumpa dengan saya dan dia ingin bercerita sesuatu lah, basically macam tuh, dia mau meluas sesuatu. So saya tidak apa-apa time itu di rumah, tapi saya just panggil dia datang untuk sharing dan saya akan dengar apa yang dia mau meluah macam tuh, basically macam tuh lah. And then apabila dia sudah datang, kami bersharing story. Pada akhirnya dia bilang dia bawa makan dan saya ada makan pada waktu itu. Dan 2 hari selepas itu saya gaji sudah, dan ya macam itulah plan Tuhan akan sentiasa baik. Dan saya tidak pernah menyalahkan Tuhan pasal itu. Saya akan sentiasa bersyukur. Dan banyak hal lagi sebenarnya. Tapi ya, apa yang saya ingin sampaikan adalah, walau apapun yang terjadi dalam hidup kamu, bersyukurlah dengan Tuhan. Sebab apabila bersyukur, Tuhan atau Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang ketenangan. Bila kita tenang menghadapi sesuatu cabaran itu, maka macam senang kita dapat jawaban untuk kita punya permasalahan. Macam tuh. Jadi ya, kepada semua anak rantau ataupun semua yang berbeban berat, yang ada kekhawatiran pada saat ini, put your worries aside. And sentiasalah bersyukur dengan apa yang kamu ada pada saat ini. Dan jangan lupa berdoa tentang hal kekhawatiran kamu. And then, bila kamu serahkan hal kekhawatiran kamu tuh dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, jangan lagi kamu pikirkan tentang itu. Sebab Tuhan sedang bekerja. God is planning something good for you, something big. Macam tuh, untuk kamu tuai nanti bila Tuhan sudah tetapkan tarik dan masa untuk kamu dapatkan itu. Jadi ya, jangan ada kerisauan, be happy and smile always. Tuhan memberkati. Amin, dan puji Tuhan atas kesaksian yang disampaikan oleh Cik Ebon Robert sebentar tadi. Iya, walaupun secara ringkas, tapi kita paham bahwa jawaban Tuhan kepada masalah yang dihadapi oleh Cik Ebon, ya, dia tidak ada keuangan untuk makan pun. Jadi dia terpaksa berpuasa. Dan kita tahu cerita dia, tiba-tiba teman dia datang untuk bercerita dan dia mendengar. Lepas itu temannya membawa dia makan dan dia dapat makan pada hari itu. Dia sedar, Cik Ebon sedar bahwa itu jawaban Tuhan kepada situasi yang dihadapi. Ada cara Tuhan menjawab doa-doa kita, setiap kekhawatiran kita. Jangan bimbang, Tuhan sudah sediakan buat kita penyelesaiannya. Hanya perlu kita serahkan seluruh kehidupan kita, masalah kita itu kepada Tuhan. Pastinya jawaban Tuhan yang ajaib itu akan hadir dengan cara yang kita tidak jangka dan tidak terduga. Anda yang menonton ini juga, saya percaya Anda mempunyai pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa bagaimana jawaban Tuhan telah mengakhiri kekhawatiran kita semua, Anda semua. Saudara-saudari, mari kita mengambil satu ayat yang terakhir yang saya ingin kongsikan sebelum kita mendengar lagu yang terakhir. Ayat ini terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, saya bacakan di sini buat kita semua. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayatnya pendek saja. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Amin, saudara-saudari. Kita percaya dengan firman Tuhan ini adalah obat kepada kesakitan kita.
penawar kepada duka lara kita, jawaban kepada kekhawatiran kita. Marilah kita terus membaca firman Tuhan yang kaya dengan kekuatan iman percaya kita. Terima kasih buat saudara dan saudari yang sudah menonton siaran ini. Kita akan menutup siaran ini dengan sekali lagi keluarga Ebin dan juga istri serta anak-anak mereka akan melayani kita dengan lagu yang ke-6 yang bertajuk sebuah lagu dusun yang begitu kita sukai dan begitu ramai orang menyukainya, yaitu Yesus Sondihon. Tuhanlah tempat kita bersandar dikala saya dan Anda di dalam kekhawatiran. Saya mempersilakan keluarga Ebin untuk lagu yang terakhir. Dipersilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati di Sabat ini dan lagu-lagu yang sudah kita nikmati dari awal siaran di Sabat yang ke-12 ini, di siaran Pamasi Media secara maya, kita bertemu di ruangan ini. Dan pada saat ini mari kita berdoa untuk menutup kebaktian ataupun pertemuan kita di Pamasi Media Sabat ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kuasa di dalam kerajaan sorga, Engkau melihat kami begitu memerlukan Engkau. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah kami menuju kepadamu ya Tuhan. Di saat kami merasa begitu khawatir, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami pergi kepadamu untuk mencari jawaban, mencari penyelesaian, dan biarlah semuanya itu diselesaikan mengikut rencana Tuhan, karena Engkau yang maha berkuasa. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak menjadi kekuatan, menjadi sandaran kami semua.
Terima kasih ya Tuhan dengan segala kebaikan-Mu kepada kami saat kami berada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu itu tidak akan putus-putus buat kami. Biarlah kami hanya bersandar, berseru hanya pada satu nama, yaitu Yesus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Kita akan berjumpa lagi, saudara dan saudari. Puji Tuhan, dengan segala berkat yang sudah kita nikmati daripada pertemuan kita secara maya ini. Semoganya kita semua sudah diberkati dengan apa yang sudah kita dengar lewat 6 lagu daripada keluarga Ebin. Kita sudah mendengar berita mission kisah Siva. Kita sudah mendengar kesaksian daripada Cik Ebon Robert yang begitu memberikan kita motivasi untuk senantiasa berjalan hanya pada paksi rohani menuju kepada Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi pada Sabat depan. Kita akan berada di Sabat yang ke-13, Sabat depan, penutup kepada triwulan yang pertama di tahun 2024. Semoga Tuhan menyertai Anda semua. Anda akan diberkati, dan semoga apa juga kerisauan kita, apa juga kebimbangan kita, apa juga yang rasa runsing di dalam hati dan pikiran kita, ada satu jawaban yang pasti untuk penyelesaiannya, yaitu dengan mencari Yesus Kristus terlebih dahulu. Semoga kita semua dipermudahkan dalam setiap permasalahan kita, dan sudah pastinya semoga dalam masa terdekat ini kita doakan hujan akan turun di tempat kita, di mana-mana juga Anda berada, yang mana sedang saat ini kita mengalami masalah bekalan air. Tuhan memberkati kita semua, dan Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi untuk Sabat yang ke-13. Bye-bye.